Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan untuk berdoa dipimpin oleh KM-nya. Reja. Sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Oke, alhamdulillah ya. Masih semangat? Masih. Kalau masih semangat, kita menyanyikan dulu lagu nasional ya. Lagunya Halo Halo Bandung. Silakan semuanya untuk berdiri dulu. Boleh dirijennya dipimpin sama Devina. Maju depan. Maju ke depan. Mari bunga kembali berdua. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang menjadi lautan api, mari rebut kembali. Oke, silakan boleh duduk kembali. Semuanya hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Bapak absen dulu ya. Aldi Febriansah, Alia Padilla, Anang Musli, Astri Nurbanyu, Aulia Rahmatusipa, Ayang Rahma, Deden Kurniawan, Devina Jasmine, Dinda Syahrani, Dita Sri Nuryana, Fauzi Nuril, Fikri Taufik, Fitri Salat Sabila, Haikal, Indra Maulana, M. Akbar, Manda, Marsha Aulia. Marsha ada? Sakit. Marsan, Muhammad Lukman, Muhammad Rijaluddin, Muhammad Fahmi, Muhammad Reja, Nopi Mulyani. Nopi ada? Izin. Farhan Nasir, Febri, Putri, Reno, Reisha. Reisha ada? Izin. Risa Ramadianeti. Oke. Ada yang belum ke absen? Sudah semua ya? Sebelum memulai pembelajaran, kita ice breaking dulu biar semangat ya. Kalau Bapak bilang mana matamu, kalian belotot ya. Kalau Bapak bilang mana gigimu, kalian nyengir gini ya. Kalau Bapak bilang mana mukamu, kalian wakwau gitu ya. Siap? Siap. Kurang siap. Siap? Siap. Mana matamu? Kurang ya.
Belotot dulu ya. Siap. Mana matamu? Gitu ya. Ulangi. Mana matamu? Mana gigimu? Mana mukamu? Oke ya. Biar semangat seperti itu ya. Hari ini bagaimana kondisi kalian? Apakah bahagia, senang, sedih, atau marah? Ada yang patah hati? Tidak ada ya. Oke, alhamdulillah kalau semuanya bahagia. Hari ini kita bertemu lagi di pelajaran coding ya, tapi masih terintegrasi dengan pelajaran informatika. Nah, di kelas ini hari ini Bapak akan masuk atau lanjut ke materi tentang elemennya internet dan mesin pencari. Ya. Sudah tahu internet semuanya? Apa sih internet itu? Jaringan, apalagi sih internet itu? Kalau mesin pencari, apa itu mesin pencari? Google, apalagi? ChatGPT, oke. AI kan banyak ya. Tadi ada disampaikan sama Farhan udah ChatGPT. Nah, kebetulan di mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini, nah kita berhubungan dengan AI. Dan mesin pencari yang kita pakai di sini kita bisa kolaborasikan dengan AI. Contohnya tadi ada ChatGPT dan lain sebagainya, ya. Pernah pakai internet semuanya? Ada yang belum pernah pakai internet? Sepertinya yang hidup di zaman purba ya. Ini kelihatan nggak? Jelas? Di sini dijelaskan apa itu internet dan web browser ya. Kalau secara teori di sini internet itu adalah jaringan global yang menghubungkan jaringan komputer ya. Supaya apa? Supaya kita bisa terhubung satu sama lain ya. Seluruh dunia, mau yang ada di SMK Perintis ini atau di kelas ini, di kelas yang lain, itu bisa saling terhubung menggunakan internet ya. Nah, di sini dijelaskan internet itu memungkinkan pertukaran informasi tanpa batas ya. Ini adalah infrastruktur dasar dunia digital kita. Nah, internet, contoh manfaat dari internet itu kayak gini. Ada yang pernah ke Korea Selatan? Belum. Tapi kalian tahu makanan Korea? Nah, tahu dari mana? Dari internet. Nah, kalian kayak gini. Kalian nggak perlu jauh-jauh ke India, ya, supaya kalian mengenal kultur budaya di sana. Kalian cukup lihat di internet, ya. Ternyata di India itu kalau bikin sirup itu kalau bahasa Sunda mah pabalatak gitunya, acak-acakan. Di mana wae bahe di mana wae. Nah, ternyata India itu seperti itu. Atau tadi di Korea makanannya manis-manis atau pedas-pedas? Nah, pedas-pedas. Nah, jadi kalian nggak usah jauh-jauh datang ke sana, gitu ya, supaya tahu kultur budayanya di sana. Tapi kalian cukup melihat di internet, kalian bisa tahu apa saja yang ada di sekitar kalian, gitu ya. Terus ada satu lagi yang namanya web browser atau tadi kalau bahasa Indonesianya itu mesin pencari ya. Tadi ada yang nyebut salah satunya adalah Google ya. Itu yang sangat populer kita gunakan Google. Ketika kita mau mencari sesuatu, kita mau menanyakan sesuatu di Google itu pasti terjawab. Atau ada yang tidak pernah terjawab? Pak, saya mau bertanya apakah dia mencintai saya? Tidak terjawab Pak di Google mah ya. Nah, di Google itu semua data kita ada di sana. Sekarang itu ada AI, tadi pakai ChatGPT ya. Sama, kita kalau mau bertanya ke ChatGPT pasti terjawab ya. Atau yang paling simpel di handphone kalian di WhatsApp kan ada ya. Apa itu? Meta ya. Jadi si web browser ini perangkat lunak atau termasuk ke dalam jenis software ya. Yang fungsinya itu sebagai apa? Sebagai jendela kita ke internet atau portal atau perantara kita ke internet. Bagaimana kita menggunakan internet itu kita melalui dulu web browser ya. Kalau nggak ada web browser ya nggak bisa. Nggak ada Google ya kita nggak bisa nih. Kalian kalau nggak ada perantaranya kalian nggak akan tahu. Misalkan kalian nggak ada videonya misalkan di TikTok, nggak ada perantaranya nih, nggak ada medianya, kalian nggak akan tahu yang tadi makanan Korea,
Terus makanan India kalian nggak akan tahu ya. Lagu-lagu Thailand kalian kan nggak akan tahu kalau nggak ada perantaranya. Tetap harus ada perantaranya, yaitu perantaranya tadi adalah web browser ya. Jadi kalau nggak ada web browser kita nggak bisa menjelajahi apapun yang akan kita cari ya. Kalau sekarang web browser itu sudah dipadu-padankan atau sudah dikolaborasikan dengan AI. Salah satunya tadi ada Meta, ada ChatGPT dan banyak lagi ya. Yang link ke Google itu ada Gemini. Udah pakai Gemini belum? Kalian kalau AI sudah pakai apa aja? Baru ChatGPT ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, di web browser itu menampilkan konten website, mencari informasi lewat mesin, menyimpan data penting dan juga mengunduh file. Nah, semuanya bisa dilakukan di mesin pencari tadi ya. Di internet kita bisa melakukan 4 ini gitu ya. Bisa menampilkan konten website tadi. Kalau mau menampilkan kegiatan atau kultur budaya dari suatu negara itu kan bisa di internet ya. Mencari informasi lewat mesin mencari. Tadi misalkan kalian mau mencari apa, misalkan sekarang lagi apa, berita demo. Nah itu langsung cepat ya, di mesin pencari langsung ada. Terus menyimpan data penting ya. Sekarang ada, kalau penyimpanan data itu masuknya ke penyimpanan cloud, awan ya. Nah contohnya Google Drive misalkan. Kalian nggak bisa menampung di handphone kalian, nggak bisa menampung data-data kalian, bisa disimpan di Drive ya, menggunakan Gmail kalian. Terus mengunduh file. Kalian mau nonton video atau mendownload game, nah itu bisa di internet ya. Jadi keempat ini tersedia semuanya di internet. Nah, contoh web browser yang paling populer. Nah, ada yang pernah pakai di antara 4 ini? Chrome. Semuanya pernah pakai? Kalau Mozilla? Ada yang pernah, ada yang belum. Kalau Microsoft Edge? Pernah. Kalau yang ini? Belum ya? Nah, banyak ya, ada Opera Mini yang bulat. Ada apa lagi ya? Banyak mesin pencari itu ya. Ada banyak lah, tidak bisa Bapak sebutkan. Nanti bisa kalian searching. Tapi yang paling populer itu adalah Google Chrome. Ya. Google Chrome ini sangat populer. Sangat mudah digunakan di mana saja. Ya, di handphone bisa digunakan, di laptop, bahkan sekarang di TV sekarang sudah ada yang namanya Google TV, ya. Kan ada Smart TV, ada Android TV, ada Google TV. Jadi Google sudah masuk ke TV. Kalian mau menanyakan sesuatu, bisa tinggal pencet remote TV-nya gitu ya, langsung ada di TV-nya gitu ya. Nah, si Google ini banyak sekali manfaatnya ya, termasuk salah satunya tadi di mesin pencari. Dia sangat memudahkan kita ketika ingin mencari sesuatu. Di mana letak alamat jelas SMK Perintis itu langsung ketahuan. Ya. Jadi kalau ada yang masih bertanya di mana sih sekolah SMK Perintis, ya cari aja di Google ya. Itu sudah ada. Jangankan SMK Perintis, rumah kalian pun mungkin sudah ada di Google. Ya. Coba kalian cek pakai Google Map atau Google Earth. Kalian tangkap yang gambar 2 dimensinya gitu ya. Ada nggak rumah kalian di situ, di jalan itu? Misalkan rumah saya di Paledang, nanti kalian cek di jalan Paledang itu ada nggak rumah kalian. Nah itu sudah tertangkap oleh Google ya, menggunakan satelit yang ada di luar angkasa tadi ya. Nah di sini selanjutnya mesin pencari atau bisa diistilahkan sebagai gerbang informasi ya. Biasanya kalau kalian menggunakan mesin pencari, apa sih yang kalian cari gitu? Biasanya cuaca bisa ya. Apalagi informasi apa biasanya? Nah ini nih, apa itu mesin pencari atau search engine ya? Yang tadi adalah alat utama untuk menemukan informasi di internet dengan memasukkan kata kunci. Tinggal kita tulis kata kuncinya ya. Kalau di AI itu namanya prompt
tinggal kita tulis promptnya, dia akan melakukan sesuatu. Tinggal kita tulis kata kuncinya, nanti dia akan mencari data tersebut. Nah, ini tadi ada Google, ada Bing, ada Yahoo, ada DuckDuckGo ya, banyak lah ya, ada Opera dan lain sebagainya. Kalian bisa gunakan beberapa dari mesin pencari itu ingin mencari sesuatu apa misalkan, nanti ketemu di sana. Terus di mesin pencari ini bisa menyimpan dan mengarsipkan data kalian ya. Contoh, pernah gunain ChatGPT kalian? Pernah? Sering? Sering atau pernah? Sering. Nah, ChatGPT kalau sering kita gunakan, misalkan kalian sering meminta sesuatu di ChatGPT nih, tolong apa biasanya kalau kalian minta ke ChatGPT? Buat tugas. Nah, ketika kalian selalu minta tolong membuat tugas ke ChatGPT, dia akan merespon atau akan merekam bahwa user yang tersambung dengan akun ChatGPT itu berarti dia adalah seorang pelajar. Nah, jadi data kalian ketika kalian mau, misalkan kalian baru pertama nih pakai ChatGPT ya, tolong buatkan tugas bahasa Inggris untuk pelajaran kelas 10 misalkan. Nanti dia muncul. Ya. Besoknya kalian mau bikin lagi, nggak usah lengkap kalian permintaannya, dia sudah tahu pasti kalian mau minta tugas untuk kelas 10. Misalkan tolong buatkan tugas bahasa Indonesia. Pasti sudah tahu untuk kelas 10 karena sudah ada historinya. Kalian sudah pernah minta tugas untuk kelas 10 gitu ya. Jadi itu sudah terekam data-data kalian. Apalagi kalau ada yang pernah ngupload foto ke ChatGPT. Tolong buatkan foto ini menjadi siapa gitu. Atau tolong buatkan foto ini di sampingnya ada artis misalkan ya. Nah, nanti terekam ya, foto kalian itu terekam. Oh, berarti ini adalah kalian. Nah, data-datanya ada di ChatGPT. Ya. Jadi secara tidak langsung data kalian itu tersimpan di ChatGPT. Cara kerjanya kayak gini nih. Cara kerjanya si mesin pencari jadi tidak instan tadi. Pertama kalian minta ini dulu, kedua kalian ini, tiga. Nah, jadi dia bertahap. Dia bertahap mengikuti setiap permintaan kalian. Jadi dia merekam. Oh, berarti kalian teh jangkauannya cukup ke tugas sekolah aja. Gitu. Oh, berarti kalian itu jangkauannya hanya sebatas ya tugas sekolah misalkan atau kelas 10 aja, ya udah segitu. Jadi dia akan merekam ya. Atau istilahnya di sini ada crawling. Pernah mendengar istilah crawling? Crawling, boot ya atau spider. Contoh kayak gini, pernah nggak kalian biasanya dipakai oleh admin? Kalau menanyakan sesuatu langsung dijawab otomatis, ya bot itu ya namanya ya. Atau spider, mesin pencari secara otomatis mengunjungi dan mengumpulkan data dari halaman-halaman web yang ada di internet. Kalau kalian sering kayak gini lah simpelnya di TikTok, punya TikTok semua? Di TikTok kalian timelinenya atau FYP-nya apa aja sih biasanya? Random. Ada nggak yang kalian biasanya nyari modifan motor misalkan? Ada muncul. Kalian biasanya nyari tentang jaringan internet, muncul jaringan internet ya. Kalian biasanya searching yang joget-joget, muncul yang joget-joget. Nah, itu adalah histori kalian ya. Kalau kalian sering mencari itu, ya berarti nanti di timelinenya akan sering muncul itu. Ya, di TikTok, di Instagram, kayak gitulah. Kalau kalian sering searching anime misalkan, nanti muncul banyak timelinenya itu ya kayak gitu. Kalau kalian tadi sering searching yang joget-joget, ya pasti timelinenya yang joget-joget. Gitu ya. Itu si mesin pencari itu menyimpan data atau mengumpulkan data-data yang sering kalian cari di sana. Nah, kenapa? Karena siapa tahu suatu saat pasti kalian akan mencari data itu. Jadi dia simpan dulu. Gitu ya. Yang kedua ada indexing ya.
Data yang telah dikumpulkan kemudian diatur dan disimpan ke dalam database besar mesin pencari. Nah, jadi yang tadi itu disimpan. Ada yang tidak kalian lihat, ada yang kalian lihat. Kayak tadi di timeline-nya kalian lihat. Nah, jadi muncul wae tukang seblak, berarti kalian pernah searching seblak misalkan. Nah, jadi muncul wae apa sekarang lagi trending nih? Demo. Nah, ya karena tanpa kalian searching pun kan kebanyakan orang sedang memposting itu. Ya, mungkin kalian baru searching satu, nah nanti sisanya banyak. Timelinenya itu pasti demo, dan demo. Ya. Dan yang ketiga itu ranking. Ketika Anda melakukan pencarian, mesin pencari akan menampilkan hasil terbaik berdasarkan relevansi dengan kata kunci yang Anda masukkan. Contoh, dia akan menampilkan ketika kamu mencari sesuatu, dia akan menampilkan istilahnya trendingnya lah gitu ya, yang paling dicari oleh orang lain, dia akan muncul. Kalau kayak kalian lagi belanja mah kayak gini, misalkan kalian ingin mencari sepatu, pasti dia akan muncul sepatu yang terlaris gitu ya, yang sering dibeli oleh orang lain akan muncul. Nah, jadi itu namanya perankingan ya, yang paling sering. Jadi kalau kalian cari berita demo hari ini, nanti akan muncul yang paling FYP itu yang mana ya, penjarahan rumah anggota misalkan, nanti muncul ya, atau pembakaran kantor, nah dia akan muncul. Itu yang sering tampil atau yang sering dicari oleh orang lain ya. Jadi ada crawling, indexing, dan juga paham sampai sini? Paham. Oke, yang kedua, mengapa mesin pencari ini penting? Menurut kalian lah, kenapa penting? Memudahkan kita dapat informasi. Iya, betul. Untuk memudahkan kita mencari informasi ya. Nah, di sini ya. Terus apalagi menghemat waktu ya. Kita nggak usah cari kalau kayak gini misalkan. Kalau tidak ada mesin pencari, kalau tidak ada arsip, kita akan repot mencari sesuatu. Ya. Kita akan repot misalkan nyari buku di perpus, itu akan sangat repot, ya. Atau misalkan kalian tadi berdoa ya, atau baca Quran, akan sangat susah kalau tidak ada mesin pencari di aplikasi Al-Quran. Ya, kalian akan terus scroll cari Al-Imran ayat berapa. Tapi kalau ada mesin pencari, kalian tinggal cari. Pengen Al-Imran ayat 120 misalnya, dia akan muncul. Ya. Terus mendukung pembelajaran mandiri dan riset. Nah, ini mah untuk kalian tadi. Ketika pengen ngerjain tugas, itu akan memudahkan kalian mencari referensi-referensi dari lain. Ya, karena adanya mesin pencari. Contoh nih. Siswa dapat dengan mudah menggunakan Google untuk mencari referensi tugas sekolah tentang revolusi industri 4.0 atau sejarah proklamasi kemerdekaan. Misalkan ada tugas dari pelajaran yang lain, misalkan dari sejarah, tolong buat artikel tentang Insinyur Soekarno. Nah, kalian tinggal cari di mesin pencari, itu banyak referensi-referensi tentang artikel Insinyur Soekarno, kayak gitu ya. Nah, itu kenapa mesin pencari itu sangat penting. Nah, strategi pencarian efektif dan yang bisa dicari di mesin pencari ya. Nah, kata kuncinya harus spesifik, kayak ChatGPT lah. Kalian kalau minta sesuatu di ChatGPT itu harus spesifik. Tolong buatkan saya apa misalkan? Tolong buatkan saya resep makanan. Karena tidak spesifik makanannya apa, dia akan random menampilkan sesuatu yang lain. Atau kalian, tolong editkan foto saya menjadi ganteng. Karena tidak spesifik gantengnya itu seperti apa, ya. Ketika dibuat oleh si ChatGPT, ternyata gantengnya itu bukan wajah kalian. Kok ini jadi bukan wajah kalian? Berarti wajah kalian nggak ganteng, misalnya kayak gitu, ya. Terus ada tanda kutip. Gunakan tanda kutip untuk mencari frasa yang tepat tanpa variasi. Contoh, nah kayak gini ya, tanda kutip. Jadi ini yang pentingnya, misalkan cara kerja mesin pencari. Nah, nanti dia akan fokus ke tanda kutip ini.
Sewilayah tanda kutip aja dia akan mencarinya gitu, ya. Selanjutnya operator boolean, ya. Kayak pernah belajar logika and or not, logika aritmatik? Belum? Nah, ini bisa menggunakan ini, misalkan ada dan, ada or itu atau, ya, atau not bukan. Resep kue, nah pakai and atau dan tanpa open, nah bisa kayak gitu. Atau sekarang kan simple ya, pakai simbol dan aja udah tahu bahwa kalian mencari resep kue dan open, gitu ya. Nah kayak gitu. Itu strategi untuk yang paling efektif untuk kita menggunakan si mesin pencari, ya. Sampai sini semuanya paham? Ada yang mengantuk? Nah, contoh mesin pencari yang tadi ya, selain Google ada Bing. Pernah pakai Bing? Jarang ya? Jarang. Mungkin karena lebih populernya Google, jadi kalian kurang tahu nih yang ini. Tahu kalau Yahoo tahu? Ya. Sebelum ada Google itu ada Yahoo dulu, ya. Yahoo atau ya yahoo.co.id gitu kan. Kalau email zaman dulu itu Yahoo. Terus ada juga sekarang DuckDuckGo. Kalau DuckDuckGo itu biasanya kalau kita mau mencari, fokusnya itu kepada privacy lah gitu ya. Nah kita bisa menjangkau menggunakan website ini gitu ya, DuckDuckGo ya, dengan tidak melacak riwayat pencarian. Kalau kita searching, riwayat kita tidak terlacak ya. Nah itu pakai DuckDuckGo ya. Kalau yang tadi Bing, unggul dalam pencarian gambar dan video serta menawarkan program reward. Mungkin kalau Bapak juga jarang menggunakan ini ya. Kalau kita sering mencari ada sesuatu apa misalkan ya, rewardnya gitu. Kalau Yahoo ini yang lama ya, dengan tampilan sederhana menawarkan portal berita. Nah, banyakannya di berita. Tadi ada Microsoft Edge, ada juga Google, ada tadi apa kata Bapak? Mozilla, ada apa lagi? Opera. Ya, banyak sebetulnya mesin pencari ya. Sekarang kan di handphone juga tadi ada Meta gitu ya. Tinggal kita klik si metanya, mau mencari apa? Coba tanyain ke Meta, siapa kepala sekolah SMK Perintis, dia sudah tahu. Atau siapa guru TKJ SMK Perintis, coba nanti kalian ya. Dia akan muncul. Coba aja. Meta ya, pakai Meta ya. Nah, dampak kecerdasan buatan atau AI ya pada mesin pencari. Apa dampaknya? AI ini membantu meningkatkan akurasi hasil pencarian. Karena AI ya dibantu oleh kecerdasan, jadi lebih cepat dan lebih akurasi ya. Terus memungkinkan fitur-fitur canggih seperti pencarian suara kayak tadi. Di TV kita nggak usah pencet apa? Pakai remote gitu ya. Bisa kan sekarang mah dipencet ngomong gitu kan, atau di handphone juga. Tolong carikan lagu Nuhuna Hinu, nanti dia akan muncul ya, karena kita nggak tahu kan lagu judulnya apa. Nah, oh iya lirik nanti Nuhuna Hinu, nanti dia akan muncul ya, menggunakan suara gitu kan. Membantu filter konten spam dan menampilkan informasi yang lebih terpercaya dan relevan. Contoh Google menggunakan AI itu seperti Google Assistant atau rekomendasi berita yang dipersonalisasi. Ada yang pernah menggunakan AI, bikin video pakai AI, ada nggak di sini? Belum. Nanti boleh coba ya. Nah ini kesimpulannya, si internet dan mesin pencari ini adalah alat yang sangat penting dalam proses belajar, riset, dan juga kehidupan sehari-hari. Segala apapun sangat penting atau sangat bermanfaat, yaitu menggunakan si internet dan mesin pencari ya. Karena kan sekarang serba teknologi ya, serba digital, jadi sangat memudahkan sekali. Kuasai penggunaan web browser dan mesin pencari dengan strategi yang tepat. Nah, ini manfaat kesimpulannya ya. Manfaat dari teknologinya, kita bisa dengan bijak menggunakan informasi yang akurat, terpercaya, dan relevan ya. Nah sekarang ada tugas dari Bapak ya. Tugasnya mau yang susah mau yang gampang ya.
silakan boleh duduknya berkelompok 5 orang 5 orang. Ya. Kelompoknya yang sudah Bapak tentukan kemarin ya? Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Kemarin ada yang campur laki-laki perempuan ya? Boleh, silakan. Yuk, silakan cepat. Kita akan kasih tugas. Ini sudah 5. Berarti yang tidak hadir nggak apa-apa, kita nanti tugasnya menyusul aja. Ini udah 5, ini ya. Pegang dulu LKPD-nya. Ini mana kelompoknya? Oke, silakan duduk dengan kelompoknya. Ini nggak hadir 1 orang. Oke, itu udah 5. Nih. Di belakang udah 5. Oke. Nih. Oke, tugasnya dengarkan. Kalian silakan cari ya menggunakan Google atau menggunakan mesin pencari. Yang kalian cari itu adalah ini. Biar sama ya. Apa ya yang sekarang lagi ini? Kalian bisa pakai AI, bisa pakai ChatGPT, ada ChatGPT, ada Gemini, ada Grok. Ini AI untuk mencari ya. Silakan kalian cari untuk per kelompok, tapi jangan carinya satu kelompok pakai ChatGPT. Satu kelompok bisa pakai 3 AI ini. Ya. Nanti kalian bandingkan. Ya. Contoh terserah kalian mau mencari apa, misalkan mau mencari resep makanan mangga, mau mencari apa tadi artikel tentang Insinyur Soekarno misalkan mangga, tapi kalian cari di ketiga AI ini ya, nanti perbedaannya seperti apa, silakan boleh dipakai handphonenya ya. Nanti kesimpulannya kalian tulis di lembar kerja yang tadi, ya. Oke, silakan dikerjakan. Kalau tidak punya koneksi internet, ada WiFi ya, silakan dikoneksikan. Mencari naon? Fiber optik misalkan, pengertian fiber optik, cari di Google cari di ChatGPT dia menampilkan apa, di Gemini dia menampilkan apa. Nah nanti kalian tulis kesimpulannya di sini, perbedaannya apa dari antara ChatGPT sama Gemini tadi tentang pengertian si fiber optik ya. Mencari apa ini? Cari Resep makanan. Apa makanannya? Bolu kukus. Nah, kamu cari di ChatGPT, kamu cari di Gemini, misalnya kamu cari di Grok, sama nggak resepnya? Nanti tulis kesimpulannya di sini. Punten ya. Nah, gitu. Kamu mau mencari apa misalkan? Biografi pemain sepak bola Ronaldo. Nah, si Ronaldo kamu cari di Gemini, nanti dia dapat biografinya kayak gimana. Terus kamu cari di Grok, sama nggak tampilan biografinya dari Gemini sama di Grok tentang si Ronaldo tadi. Coba nanti kasih kesimpulan ya, perbedaannya apa sih dari kedua AI itu, kamu tulis di sini. Ini bikin apa? Cari apa? Revolusi apa? Ya, sok cari pakai ChatGPT gimana, pakai Meta misalkan gimana, pakai Gemini gimana ya. Apa perbedaannya tulis di sana. Ya. Ini cari apa? Yang
kalian cari di sana? Ya sama-sama bareng-bareng atau masa di sendirian? Apa yang kalian cari di sana? Apa perbedaannya? Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di sini mengambil materi tentang revolusi Indonesia. Pertama kita nyari informasi itu di Gemini dan setelah kita baca-baca lumayan lengkap. Tapi dan ternyata kita nyari di GPT ternyata itu lebih lengkapnya di GPT. Soalnya di Gemini tentang revolusi Indonesia itu cuma ada latar belakang sama peristiwa pentingnya doang. Sedangkan di GPT kita dapat informasi tentang diplomasi, hasil dan periode revolusi. Jadi kesimpulannya, walaupun si Gemini dan GPT itu sama-sama alat pencari, nah tapi mereka punya keunggulannya masing-masing, punya perbedaannya tersendiri. Gitu, menurut kami. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, terima kasih untuk kelompok 1 sudah presentasi. Tepuk tangan dulu. Kertasnya boleh dikumpulkan di depan. Oke, tadi kelompok 1 menyampaikan bahwa ada perbedaan antara ChatGPT dan Gemini. Ternyata lebih lengkap yang ChatGPT ya. Nah, mungkin kalian ada yang sama seperti itu? Sama ya? Jadi ada perbedaan. Ternyata di mesin pencari ini itu lebih lengkap, datanya lebih lengkap. Tapi di mesin pencari ini datanya lebih singkat, gitu ya. Nah, itu tergantung meskipun permintaan kita sama, itu datanya pasti akan berbeda, ya. Jadi kalaupun ternyata hasilnya berbeda, ya kita harus lebih spesifik lagi permintaannya, gitu ya. Nah, itu mungkin untuk pertemuan hari ini, ya, terkait elemen internet dan mesin pencari. Semoga bisa dipraktekkan atau diimplementasikan oleh teman-teman semua di rumah. Kayak tadi ada game AI-nya gitu ya. Kalian bisa coba pelajari lagi di rumah. Termasuk tadi perbandingan antara ChatGPT, Gemini, Grok, gitu ya. Kalian bisa pakai untuk mencari tugas misalkan ya. Cari perbandingannya. Jadi jangan asal tempel, asal ambil. Gitu ya. Itu saja mungkin dari Bapak. Bagaimana pembelajaran hari ini? Mudah dan menyenangkan bukan? Oke, mau tugas? Tidak ya. Udah itu aja dulu. Nanti yang belum silakan kumpulkan si LKPD-nya ke depan, ya. Silakan dikumpulkan ya. Oke, pertemuan selanjutnya nanti kita akan masuk ke materi algoritma dan pengoperasian coding. Ya, jadi nanti kita ketemu lagi minggu depan dengan Bapak di jam pelajaran yang sama. Ya, mungkin itu saja dari Bapak. Terima kasih sudah semangat belajar hari ini. Sampai bertemu lagi minggu depan. Sebelum kita tutup, silakan untuk berdoa dulu dipimpin oleh sebelum pulang, dan ini silakan dipimpin oleh KM-nya. Sebelum pulang, mari kita berdoa mulai. Oke, terima kasih ya. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.